pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Diadakan pelantikan pengurus Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang berlangsung di halaman kantor Desa Koto Teluk untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Acara prosesi pelantikan dihadiri Kepala Desa bersama jajarannya, Ketua BPD Desa Koto Teluk, tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Adat, serta tamu undangan lainnya. Pelantikan ketua dan pengukuhan seluruh pengurus Karang Taruna periode tahun 2024 sampai tahun 2026 tandai penyimatan logo lambang Karang Taruna kepada Ketua Karang Taruna terpilih. Tripuja Sandika Ketua Karang Taruna terpilih dalam kata sambutan mengatakan prosesi pelantikan kami dapatkan mewujudkan dan merealisasikan program-program kerja yang kami rencanakan untuk Karang Taruna ke depannya. Kepala Desa Koto Teluk Yohanes Miftah ditandai pembacaan ikrar dan sebelum pembacaan ikrar Kepala Desa Koto Teluk mengatakan apakah sanggup menjalankan amanah dan menjaga stabilitas kenyamanan antara pengurus yang satu dengan yang kepengurusan yang lainnya. Pengurus yang telah dipilih nantinya, semoga ia dapat bekerja dengan maksimal dan semoga Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk tidak ketinggalan dengan Karang Taruna yang lain. Rabbana amana bima anzalta wa tabi'na rasulaka faktubna ma'as-siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Tarian Sekapusiri memiliki makna yang mendalam terkait penghormatan kepada orang lain. Selain itu, tari Sekapusiri juga sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia masyarakat Jambi atas kedatangan tamu agung tersebut.
tarian yang diangkat dari gerakan yang menggambarkan tentang kebiasaan gadis-gadis Jambi yang sedang berhias dan bersiap untuk menyerahkan pemberian berupa sekapur sirih. Tarian adat Jambi ini dipentaskan oleh penari wanita dengan gerakan lemah lembut, seraya membawakan cerano yang berisi sekapur sirih kepada tamu dan meminta mereka untuk menyicipinya. Mari kita saksikan tari sekapur sirih yang akan ditarikan oleh Amelia Fitri Mulyani, Clara Safira, Cynthia Ramadhani Putri, Lovia Arya Agustin, Dea Ananda, Faras Dwi Aldiza, di bawah binaan Bapak Yohanes Miftah, koreografer Wenda Yuliansi SPD. Selamat menyaksikan.
yang peduli terhadap agamanya, peduli terhadap adat, budaya dan tradisinya, yaitu Bapak Yohanes Miftah selaku Kepala Desa Kota Teluk. Ibarat nahkoda berlayar di lautan, patah dayung gantikan tangan, sobek layar gantikan baju, rusak mesin gantikan mesin. Itulah Bapak Kepala Desa Kota Teluk. Di samping kita dipimpin oleh pemimpin yang hebat, kita juga dikelilingi oleh anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Yang ini pemuda-pemudi Kota Teluk yang terlingkup dalam Karang Taruna Bina Harapan Desa Kota Teluk 2024 sampai 2026. Semoga dalam profesi pelantikan ini kami dapat mewujudkan dan merealisasikan seluruh program-program kerja yang akan kami rencanakan untuk Karang Taruna Bina Harapan ke depannya. Dan kami mewakili pengurus Karang Taruna tidak bosan-bosannya ingin terus bergandengan tangan dengan unsur 4 jenis yang ada di Desa Kota Teluk ini, yaitu Lembaga Kerapatan Adat, Pemerintahan Desa Kota Teluk, tokoh masyarakat dan alim ulama yang selalu kami inginkan sumbangsi pemikiran sehingga pemuda dan pemudi terarah melaksanakan roda Karang Taruna ini. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dalam momentum pelantikan ini bukan hanya sekedar momentum pelantikan saja, tetapi ini adalah momentum silaturahmi kita semua. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, dalam kesempatan ini kami kepada seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna, mari kita bersama menjaga solidaritas, kekompakan dan kerjasama yang baik di antara kita sehingga terwujud visi misi KTBH Hebat 2026. Demikianlah sambutan. Susunan pengurus organisasi sosial Karang Taruna Bina Harapan Desa Kota Teluk periode 2023-2025, Kecamatan Hamparan Rawa. Pelindung Kepala Desa Kota Teluk, BPD Desa Kota Teluk, dan Lembaga Kerapatan Adat Desa Kota Teluk. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Bina Harapan Desa Kota Teluk, Eko Muhammad Ramadan, Mu'alim Primadana, Juanda Prasetya, Wahyu Nusantara.
Nusantara dan Edi Putra. Pengurus Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk, Ketua Umum Tri Puja Sandika, Wakil Ketua 1, Ajas Pindratama, Wakil Ketua 2, Adel Yolanda, Wakil Ketua 3, Medi Tri Ajas, sanggup menjalankan amanah yang dibebankan kepada saudara-saudari. Sanggup. Ikuti ikrar yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran Dan tanggung jawab. Bina Harapan Desa Koto Teluk. Dengan ini berjanji dan berikrar. Dengan ini berjanji dan berikrar. 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati Bahwa kami dengan kesungguhan hati bersedia menjadi pengurus Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk bersedia menjadi pengurus Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk dan bersedia aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk. oleh Karang Taruna Bina Harapan Desa Koto Teluk. 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Karang Taruna dengan selalu tunduk dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan pedoman pokok Karang Taruna. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam segala aktivitas kami dalam lingkungan Karang Taruna dalam rangka mengabdi pada nusa dan bangsa. Begitu dianggarkan dalam APBDes beserta BPD dan tim RPJM, saya tidak memantau. Saya biarkan mereka berproses, sebab yang ada dalam pemerintahan Desa Koto Teluk, terutama Pemdesnya, itu semuanya adalah pemuda yang berumur. Paling umur adalah saudari kita Lena, 35 tahun ke bawah. Memang kategori pemuda semua. Jadi saya lihat proses dari awal dan seluruh kegiatan Desa Koto Teluk ini, saya tidak pernah lagi mengarahkan dengan temperamen yang tinggi. Ya, karena mereka sudah punya track record masing-masing berorganisasi baik di luar daripada organisasi Karang Taruna maupun di luar. Jadi mereka sudah berproses semuanya.
contoh nyata tahun 2021 itu kita menggenjot dari Karang Taruna untuk kegiatan daripada remaja, masjid, didikan subuh, semuanya hidup. Namun sayang, mohon sekali lagi kepada ibu-ibu yang punya anak, ya jangan salahkan pemudanya lagi. Mereka sudah berbuat mengharumkan nama desa Kota Teluk di luar tingkat kecamatan, tingkat kota, dan tingkat provinsi. Insya Allah tahun depan Posyantekdes Desa Kota Teluk akan bertanding di kancah nasional. Bertanding di kancah nasional akan dilakukan di Bogor. Itu adalah inovasi anak muda. Inovasi anak muda Posyantekdes. Sayang kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar suara mikrofon kita dari atas ini tidak membiarkan anaknya atau melarang anaknya bergabung dengan pemuda atau Karang Taruna yang aktif ini. Sayang, kegiatan mereka positif semuanya, dan saya sanggup tes urin yang aktif di Karang Taruna seperti kata ketua LKA tadi, itu manusia-manusia yang sudah mendapat bisikan, dapat rahmat dari Allah. Mereka itu tidak terkoneksi dengan narkoba dan miras. Sudah positif. Tidak, saya jamin. Kenapa mereka membuka diri dengan dunia luar? Mereka membuka diri dengan era digitalisasi ini. Mereka memanfaatkan kemajuan era digitalisasi ini. Mereka mampu bersaing di baik di dalam maupun di luar. Ya, contoh tidak diadakannya MTQ 2023, mereka mengikrarkan dalam hati mereka harus mendapat target paling kecil 2. Ternyata apa yang diikrarkan oleh mereka memang betul, kita juara 2. Ini mereka sudah bertekad lagi tahun depan tidak diadakan MTQ, karena kita adalah tuan rumah MTQ Kota Sungai Penuh. Itu tempatnya di Hamparan Rawa, dipusatkan di daerah Kota Teluk insya Allah dan Dusun Ilir. Jadi 2025 mereka sudah punya target untuk juara umum. Kenapa kita harus membanggakan MTQ? Kenapa harus kita membanggakan rumah tahfiz? Itu program nasional dari pusat, provinsi, satu kecamatan, satu rumah tahfiz, kota, satu desa, satu rumah tahfiz. Wajib, ini program. Kenapa? Benteng yang dikatakan oleh Bapak Ketua LKA tadi, untuk pertahanan anak muda kita, anak-anak kita, selain daripada agama Al-Quran, tidak akan mampu kita membatasinya. Sebab dunia digitalisasi ini, kalau kita tidak bisa sikapi, dunia maya ini semuanya ada. Mungkinkah orang tua kita sebagai orang tua memantau anak kita 1 kali 24 jam untuk milik? Kalau ada, itu bohong. Tidak mungkin anak kita tersasar 1 kali 24 jam. Pulang jam 2, jam 3, kita tidak memantau. Jadi era digitalisasi ini perlu disikapi, perlu dibentengi anak-anak kita dengan generasi yang Al-Qur'ani, yang mampu memahami dari kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Ya, itu wajib hukumnya. Sudah puas kita mengatakan olahraga, oke. Sekarang sarana olahraga di Hamparan Rawa minim. Untuk membangun stadion ini saja kita susah untuk membebaskan lahan. Padahal lahan yang kita bebaskan lahan yang tidak produktif lagi. Tapi pemilikan sawahnya tidak sadar, itu tidak aktif. Ini generasi kita yang selanjutnya.
7 keturunan yang akan memanfaatkan itu. Kalau jadi dibebaskan di depan desa Kota Teluk, itu insya Allah seluruh lini ekonomi kehidupan kita masyarakat Kota Teluk dan sekitarnya akan hidup. Ada kita sadar hal itu? Tidak ada. Kita hanya menganggap bahwa sawah ini produktif, dapat nilai setahun, asakala 10 tahun satu sawah. Kalau kita produktif sawah itu tidak jadi masalah. Ini tidak produktif. Nah, ini kendala untuk generasi selanjutnya. Jadi apa bentengnya? Kita kembali yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota kita Ahmadi Zubir MM, meningkatkan sumber daya manusia yang islami. Kenapa? Ini benteng pertahanan ibu-ibu bapak-bapak. Mohon sekali lagi, ya, kalau ceramah di masjid mungkin mengatakan itu halal, ini haram. Tapi kalau mendengar apa yang disampaikan visi dan misi wali kota, itu kita harus tahu apa itu generasi Islami. Mau seperti saudara Juanda SE atau Lia tadi SE, apabila dia tidak memahami kandungan daripada isi Al-Quran, maka sarjana ekonominya akan sia-sia. Bukan menghidup ekonomi, tapi menghancurkan ekonomi orang lain dan diri sendiri. Ini kata kuncinya. Bosan-bosan, pertama lakukan pendataan anak yang umur di atas balita 5 sampai 12 tahun. Ajak ke masjid, lakukan pengajian masjid, didikan subuh seperti kemarin. Jangan dimanjakan ibu-ibu anak-anak. Terbiasa bangun jam 8, mau sekolah cuci muka berangkat, mana ilmu mau dapat? Contoh tadi, seni, kita bicara seni. Apakah Kota Teluk tertinggal? Tidak tertinggal. Kita berbicara agama, apakah Kota Teluk tertinggal? Tidak. Siapa orang yang memfatwakan halal haram di Kabupaten Kerinci dan Kota Surakarta dulu kalanya? Coba ya, kayak saya sudut ini banyak anak buah partai tua, partai Tibera. Siapa kan bu? Siapa yang memfatwakan halal dan haram di Kabupaten Kerinci? Kayak membangkit batang tendang, Nanggut Tajuk. Ada kita yang Nanggut Tajuk, Ketua RT 7, RT 6. Sampai Nanggut Al-Bizar, Bapak Rijaluddin RK. Kuburnya tidak terbaiki. Sekdes BPD itu putra Kota Teluk. Beliau itu adalah orang Kota Teluk. Ini memfatwakan halal dan haram di Kabupaten Kerinci. Apa nih kaya takut dengan umur tak apa? Ikan muda-muda apa nih takut dengan generasi luar? Coba saya tanya, tanda saya. Apa yang ditakuti? Memfatwakan halal dan haram di Kabupaten Kerinci. Siapa? Abdullah Rahman Karim. Haji. Ada tidak untuk kita kata sekian? Tidak ada. Kenapa? Tidak tahu sejarah Kota Teluk di sebenarnya. Zufran Rahman itu mana? Suku apa? Rio Bungsu. Ada tidak kapan demi mampuan sebut sedih? Cidiknya patah di padahal Rio Bungsu. Tapi kaya tidak tahu dengan kebesaran kaya, tidak bisa mengungkap kebesaran itu, maka dimanfaatkan oleh orang-orang luar kebesaran itu. Selama ini kita biarkan kebesaran itu berlalu.